Dari ngobrol-ngobrol di sini sebenarnya ngobrol-ngobrol di sini terus aku bilang sama Pak Oleh, Pak aku mau bikin lingkar studi. Ya bikin aja gitu Pak Oleh bilang. Ya bikin aja dulu, bikin aja dulu. Waktu itu belum ada obrolan kayak kalau bubar apa enggak itu urusan lain, belum ada kayak bikin aja dulu apa yang mau ini bikin aja. Karena kalau bedain sebenarnya Denpasar sama Singaraja ini saya selalu bilang kayak sebenarnya beruntung banget yang di Singaraja. Satu, dia nggak perlu bayar apa-apa, orangnya nggak perlu bayar apa-apa buat nongkrong. Kayak di mana public space yang nggak bayar di Denpasar sekarang. Di Terus taman-taman mungkin. bisa kita di taman, tapi kalau kita kelas pekerja pulang dari kerja nggak bisa. Ngerti nggak? Kalau sore masih kelihatan mukanya kan. Iya. Nah malam ngomongin sastra nggak kelihatan muka ini. Makin mengerikan Makin sastra ini. Di Depales nama karakternya. Depales itu nyewa waria. Nyewa waria saya lupa nama warianya. Nah, habis itu, kalau nyewa waria tuh ada 2 bungkus apa makan sini gitu. Oh iya. Oke, makasih Rusdi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juli Sastrawan. Saya penulis, penerjemah. Mahima ini, rumah ini selalu jadi yang spesial bagi saya bahkan sampai hari ini. Saya pertama di sini 2011, tapi mulai masuk di Mahima itu 2012. Itu karena di kampus Bu Sonia ngasih tahu soal Mahima dan mulai lebih sering nongkrong di sini. Peran tempat ini bagi saya banyak tulis ada di tatkala soal ruang ketiga, satu ruang yang bagi saya memberi banyak kebebasan dan juga kreativitas. Selain ruang pertama itu rumah dan ruang kedua itu kampus. Nah, Mahima ini saya selalu ibaratkan sebagai ruang ketiga di mana tempat kita bertukar banyak hal gitu. Beberapa teman-teman saya seangkatan di sini, mungkin beberapa teman-teman pernah dengar kelompoknya atau kelompok tarinya atau kelompok organisasinya. Ada banyak orang, ada Wulan, ada Suma, Agus Wiratama agak belakangan, tapi ada Degita, Manik, ada banyak orang gitu yang ke Denpasar juga banyak melakukan sesuatu gitu. Bagi saya setiap ke Singaraja saya selalu coba sempatkan ke sini, atau kalaupun nggak singgah ke sini, saya kayak misal adik saya wisuda dan waktunya sebentar karena bareng keluarga, saya biasanya kontak Pak Oli kalau saya di Singaraja dan nggak sempat main. Ya bagi saya apapun yang saya lakukan hari ini, saya selalu bilang apapun yang saya lakukan hari ini selalu punya atau terkoneksi dengan kesejarahan sebelum-sebelumnya, termasuk program membaca Denpasar. Dari dekat sekali, satu program yang saya bangun, saya bikin bareng teman-teman juga. Itu tuh banyak punya kesejarahan dengan apa yang saya lakukan sebelumnya di Singaraja dan juga di nongkrong-nongkrong bareng di Mahima gitu. Saya mungkin mulai dari partikular sendiri. Jadi saya penulis, penerjemah, dan juga bikin satu penerbit independen, itu namanya penerbit partikular. Itu baru banget, masih muda. Di officialnya tuh 4 April 2023. Jadi sampai saat ini kita baru nerbitin 3 buku. Yang pertama itu Indonesia dari Pinggir, karya Fatris MF. Itu salah satu jurnalis dan juga penulis dari Padang, Sumatera. Terus ada Giuseppe Caputo, dia penulis dari Bogota, dari Amerika Latin. Kita kerjasama sama satu agen sastra di Barcelona, Fitlit namanya. Itu kita tanda tangan kontraknya Januari 2023. Jadi sebelum buka partikular kita selesaiin kontrak hak ciptanya, kita terjemahin terus terbit kira-kira Oktober atau November tahun kemarin. Itu Giuseppe Caputo, Dunia Yatim Piatu.
akan segera difilmkan di Netflix, tapi nggak tahu tanggal pastinya. Tapi kita yang duluan terbit, kontrak filmnya kita udah lihat karena semua agennya itu nggak menginformasikan dia ada di mana. Terus ada Kisah Kasih dari Dapur, itu satu kumpulan esai yang menjadikan makanan sebagai pintu masuk untuk kenal banyak hal gitu. Sini dia. Halo. Di sini nggak boleh Pak. Masih itu aja deh kayaknya. Di bawah juga boleh. Jadi Papu sama Hasbi boleh sekali. Iya. Boleh santai. Ya, terbitan ketiga Kisah Kasih dari Dapur ditulis oleh Wildayanti Salam, perempuan penulis dari Makassar. Saat ini Wilda lagi di New Zealand untuk program kayak semacam workshop penulisan dengan banyak teman di sana. Bertiga, terus kita masih ada progres, masih salah satunya ngurus terjemahan penulis muda Palestina, Gaza Right Back, tapi belum tanda tangan kontrak, tapi masih ML mungkin tahun depan, dan beberapa riset. Nah, di partikular selain menerbitkan, aku juga menjadikan satu tempat itu kayak tempatnya kecil, di lantai 2 di Siku Kopi kalau teman-teman ke Denpasar. Segini ya kalau nggak salah. Ini lebih gede. Ini lebih gede dan lebih kuat karena di karena di partikular itu joglo. Jadi kayu. Di satu sisi kadang pengen kenapa segini, tapi di satu sisi nggak punya duit. Jadi partikular lantai atas tuh joglo kayu, jadi cuman bisa nampung 28 orang. Jadi kalau lebih itu saya was-was karena dia bisa ambruk. Sekali waktu 1-2 event tuh kadang ramai banget kayak 40-50 orang, jadi harus kebagi, jadi harus dengerin dari bawah dari lantai 1. Tapi kadang juga ada kegiatan-kegiatan yang kayak 5-6 orang. Dan saya membuat itu tidak masalah dengan jumlah yang datang karena memang tidak menunjuk langsung dan kayak pengen organik aja, siapa yang pengen ya udah itu aja. Dan karena memang tidak perlu laporan pada siapapun berapa jumlah pengunjung, jadi saya tidak terlalu memikirkan itu. Sengaja sebenarnya kan kalau penerbit bisa aja gitu bikin penerbitan ya cukup punya gudang nyimpan buku ya udah kelar gitu. Tapi saya merasa penting juga untuk ikut bareng-bareng gerakin ekosistem, entah itu membaca atau berpikir kritis dengan cara diskusi-diskusi seperti ini. Itu partikular. Nah, banyak sekali diskusi kayak sebulan minimal ada 2. Kebetulan kalau ada teman-teman rame datang kayak bulan November ini bisa lebih banyak. Jadi kayak minggu depan tuh ada kayak 4. Kita diskusi setelah itu sampai tanggal 28. Ya beragam diskusi, banyak hal, dari sastra, musik, krisis iklim yang kita rasa sangat urgent, selalu pengen dihadirkan, biasanya dari penelitian teman-teman atau dari teman-teman yang akademisi yang pas ke Bali. Kayak misal minggu depan ada soal etnografi, jadi ini ada salah satu teman kami di jaringan etnografi terbuka, itu salah satu kelompok etnografi, ada Geger Yanto kalau pernah dengar, dia dosen di UI. Ada band Laksana kalau pernah dengar. Nah, band Laksana juga ikut ngebangun JET, jaringan etnografi terbuka. Nah, pas ini ke Bali bisa sharing soal etnografi dalam perspektif feminis. Nah, ada banyak sekali diskusi, dan dari tahun kemarin saya sebenarnya udah ngerancang satu program namanya Membaca Denpasar dari Dekat Sekali. Itu tuh membaca Denpasar dari dekat sekali, pada intinya sederhananya adalah ngelihat kota Denpasar dari banyak studi atau dari banyak sudut pandang. Sastra, musik, sejarah, arkeologi, planologi, arsitektur, dan lain sebagainya.
baru jalan 3 program, baru jalan 3 seri. Itu yang pertama itu soal tata ruang Denpasar dulu dan kini. Terus yang kedua itu sejarah kota Denpasar. Terus yang ketiga yang nyata dan yang terbayangkan kota Denpasar dalam sastra Indonesia. Nah, itu bagian saya yang ketiga. Baru minggu lalu ya. Baru minggu lalu. Nah, program Denpasar itu pindah-pindah. Sedikit cerita, sebenarnya program membaca Denpasar itu sangat banyak terinspirasi dari program yang saya bikin bareng teman-teman Lingkar Studi Sastra Denpasar. Ada Pauli juga yang banyak kayak ngebantu, dan di sini jadi satu tempat workshopnya, dan ini hasilnya. Buku hasil workshopnya itu ya. Ini hasil workshopnya, jadi diterbitkan Mahima. Ini banyak kerjasama dan juga sebenarnya ini kita lolos seleksi Jakarta International Literary Festival. Jadi waktu itu saya diundang ke Taman Ismail Marzuki untuk presentasi. Nah, waktu itu saya ngangkat kota Denpasar, ngelihat kota Singaraja dari sudut pandang sastra. Dari satu hal pameran itu Panji Tisne, kayak sejarahnya, novelnya, karena kebetulan tesis saya adalah semua novel-novelnya Panji Tisne. Jadi pas kebetulan terus di Jakarta International Literary Festival tuh 2022, ini proyeknya 2022, itu tuh menerima open call. Jadi open call-nya itu ngelihat kota itu dari sastra. Nah, waktu itu kepilih di Indonesia cuma 5. Bali itu Lingkar Studi Sastra Denpasar, terus ada Kata Kerja di Makassar, terus di Jogja ada Danarto dan kawan-kawan, terus di Solok lupa saya namanya, ada satu lagi dari Jakarta. Nah, waktu itu jadi Lingkar Studi itu juga nggak banyak, jadi 5 orang. Itu tuh sebenarnya kelompok yang kita dirikan hanya buat ngobrol soal sastra. Kalau teman-teman lihat di ininya, Itu tahun berapa itu Pak? Lingkar Studi itu. COVID Pak ya? COVID ya? Dari ngobrol-ngobrol di sini sebenarnya, ngobrol-ngobrol di sini, terus aku bilang sama Pauli, Pak, aku mau bikin Lingkar Studi. Ya bikin aja gitu, Pak Oli bilang. Ya bikin aja dulu. Waktu itu belum ada obrolan kayak kalau bubar apa enggak itu urusan lain, belum. Mereka bikin aja dulu, apa yang mau ini bikin aja. Itu si Teddy ikut ya? Si Teddy ikut. Nah, awalnya tuh aku sama Agus berdua. Iya. Terus masa berdua aja kita ngobrol kayak ngobrolin sastra berdua tuh kayak pacaran udah. Gus, gimana kalau ajak lagi teman Gus gitu. Ya siapa bila ya? Terus aku pikiran siapa di sini yang kayak banyak waktunya ya pas itu di pasar. Nah, siapa di sini yang kayak banyak punya waktu ya gitu. Kita nggak pernah mikirin dia latar belakangnya apa. Siapa yang waktu itu ada ini. Nah, steady aja gimana terus Ted, aku bikin Lingkar Studi Sastra sama Agus, kamu mau ikut nggak? Itu tuh ngobrolin cerpen aja, cerpen siapa aja gitu. Oh ya boleh beli. Bertiga kan jadinya. Nah waktu itu kita udah sempat bikin satu pertemuan gitu, ngobrol lah. Lupa aku cerpen siapa yang pertama. Kalau teman-teman lihat di Instagram itu ada Instagramnya Lingkar Studi Sastra, cukup banyak followernya untuk ya di Tarkala ada catatan pertemuan kita. Jadi hasil gosip kita tuh ada di Tarkala. Karena itu diketik, ada tugas ngetik terus dia upload. Oh sangat serius sekali. Padahal cuma bertiga waktu itu. Habis itu saya merasa kalau kita bertiga ini tuh tatapannya sangat cowok. Kita ngelihat sesuatu itu pasti sangat laki-laki. Iya, maskulin. Waktu itu saya kepikiran gimana kalau tambah temen cewek. Terus kepikiran siapa, Agus nanya saya siapa, terus saya bilang bagaimana kalau Budi. Nah waktu itu Budi ada namanya yang kerja di Remote TV sekarang. Budi waktu itu bukan saya ajak Budi karena dia skripsinya tuh Leu Sepulveda, novel kecilnya Pak Tua yang membahas kisah cinta itu. Nah karena dia skripsinya itu, oh Bud kayaknya kamu seneng kayaknya ngobrol-ngobrolin novel ya. Gimana kalau ikut Lingkar Studi Sastra? Nah itu udah 4 orang. Terus saya ajak Rani satu. Rani waktu itu belum berangkat ke Inggris.
kuliah di SOAS. Ini itu orang Buleleng gitu. Orang Buleleng dia aslinya, tapi tinggal di Denpasar. Nah itu juga tugasku ngapain? Ngobrol aja pokoknya ngobrolnya. Nah ketemulah formatnya itu ngobrol terus aja segitu, kita nggak pernah nambah ini, dan kita nggak pernah open call gitu. Karena udah pasti pusing, kita nggak pusing ngurus teks sastra cerpen yang kita baca, tapi kita jadi pusing ngurus orang. Makanya ya segini aja, terus jalan. Terus ternyata ada kayak balai bahasa pengen tahu profil kita, ngobrol diskusi, beberapa catatannya ada di sana. Nah waktu itu untuk JILF, Jakarta International Literary Festival, saya lihat open call. Tapi saya nggak bilang sama teman-teman, saya ketik dulu proposalnya, terus saya kirim. Nah diumumin lah sama JILF tuh proposalnya lolos, baru saya kasih tahu teman-teman. Nah barusan waktu itu kita ada bikin workshop, kita ada bikin diskusi. Kita ada bikin satu pameran yang mesti dipresentasikan di sana, atau project yang mesti dipresentasikan sana. Nah workshop itu ini hasilnya, kita juga open call ininya siapa yang mau nulis ini dari Google Form, jadi kita kasih tahu. Dan di sini workshopnya ada Pak De Ariante Tamen dan Pak Madiatnyano Ole, dua orang yang saya dan teman-teman obrolin yang paling pas untuk mengajar. Selain karena memang hasil tulisannya bagus, juga menurut kami bisa mengajar, makanya kami ajak. Dan syukur-syukur mau Pak Ole dan Pak De Arianto, dan bahkan Pak De yang kayak bantu untuk kayak ngecek, mantau segala macam proyek ini. Nah di diskusinya tuh ada 5 pembicara kayaknya kalau nggak salah, dari kacamata sosiologi, planologi, terus sejarah, perempuan, ukiran, relief. Si Dewa Purwito Sukahat. Nah itu sebenarnya banyak terinspirasi dari sini. Sebelum jadi proyek ini adalah obrolan di sini. Saya masih ingat sekali bapaknya Bu Sonia sebelum meninggal, kita makan kuaci sore-sore. Terus makan kuaci, bapaknya seneng sama kuaci, saya juga seneng sama kuaci. Waktu itu ngobrol saya, bapaknya Bu Sonia sama Pak Ole. Pak Ole selalu ada dan selalu ngasih masukan kayak, itu kenapa saya merasa nongkrong itu adalah satu proses belajar. Dan saya menulis panjang soal nongkrong itu di tatkala, di soal ruang ketiga. Karena kalau bedain sebenarnya Denpasar sama Singaraja, ini saya selalu bilang kayak sebenarnya beruntung banget yang di Singaraja. Satu, dia nggak perlu bayar apa-apa, orangnya nggak perlu bayar apa-apa buat nongkrong. Kayak di mana public space yang nggak bayar di Denpasar sekarang? Di DNA dulu gratis emang, terus diambil oleh swasta 100.000 satu sore. Di terus taman-taman bisa kita di taman, tapi kalau kita kelas pekerja pulang dari kerja kan nggak bisa. Ngerti nggak? Ya, kalau sore masih kelihatan mukanya kan. Iya. Nah malam ngomongin sastra nggak kelihatan muka ini. Makin mengerikan makin sastra ini. Nah sebenarnya banyak yang beruntung Singaraja menurut saya ya. Cuman memang perlu ada yang gerakin. Nah sebenarnya yang gerakin itu pun bikin satu program. Nah ini kita bisa bicara itu hal lain gitu ya. Tapi yang ingin saya sebenarnya sharing, karena ini sharingnya juga nada Pak Ole nelpon karena saya libur sehari dan tujuan ke sini ke makam temen, karena memang kalau ke sini Sosi selalu tidur di Mahima, terus Pak Ole minta untuk nongkrong bareng teman-teman untuk sharing-sharing tentang proyek kota yang ada hubungannya sama sastra atau tempat tinggal kita gitu. Saya selalu tertarik dan saya merasa mungkin sederhananya cara mencintai tempat tinggal kita itu adalah dengan cara menuliskannya gitu. Yang paling dekat dengan kita gitu. Karena dulu tuh kalau bisa ngobrol sama Pak Ole, dulu tuh saya selalu sangat jauh pandangan, sangat berjarak dengan lingkungan, membicarakan satu hal yang memang sangat utopis terdengar, ngomongin soal konsep negara dan lain sebagainya, kayak peran kita, pikiran demokrasi, sesuatu yang penting,
Tapi itu kalau nggak ada pijakannya sebenarnya dia nggak akan punya efek apa-apa gitu. Sampai satu tulisan soal membaca itu Pak ya, yang mending ngomongin soal tetangga atau lingkungan kelungkung terdekat waktu itu. Nah saya merasa itu jadi satu hal yang memantik saya buat ngelihat mungkin itu cara terbaik untuk mencintai lingkungan kita itu adalah dengan cara menuliskannya, baik berupa cerita fiksi ataupun pembacaan lain dengan format atau medium tulisan yang lain, salah satunya kritik atau essay atau features dan lain sebagainya. Nah dengan kepercayaan itu saya banyak baca, banyak belajar dari teman-teman yang lain, terus ketemu biasanya kalau misal ada undangan festival jadi pembicara biasanya pasti ketemu teman-teman baru dan nggak pernah tahu dia tuh sebelumnya gitu. Jadi yang menyatukan pertemanan itu ya sastra itu sendiri. Itu kenapa saya merasa mungkin sastra tidak memberi saya apa-apa dalam tanda kutip uang banyak gitu, uang yang melimpah gitu. Tapi sastra mempertemukan saya dengan banyak orang yang bahkan saya sendiri kayak nggak pernah kenal sebelumnya. Nah beberapa buku ini adalah proyek-proyek yang saya suka atau yang dikerjakan kebanyakan cuman satu buku doang yang nggak dikerjakan oleh teman saya dan sisanya dikerjakan oleh teman-teman. Misal seperti ini yang tentang Makassar. Ini soal Makassar, dia sebenarnya nggak fokus sama sastra tapi itu satu upaya kita sebagai warga untuk membaca diri kita sendiri. Nah, dan tawaran saya waktu bikin sama teman-teman soal membaca Singaraja adalah ya udah dengan belajar soal Singaraja itu mungkin kita juga bisa menjadi bagian dari, kan ada banyak banyak hal dan sejarah itu kan biasanya hanya besar-besar ya, atau sejarah itu selalu melihat pada sosok-sosok penting gitu. Tapi pernah nggak kita berpikir gitu soal bahwa kita juga sebagai warga adalah bagian dari sejarah itu. Nah, kepercayaan itu yang membuat saya percaya bahwa setiap dari kita bisa menuliskan sejarah kita masing-masing. Dan itu yang saya lakukan dengan cerpen. Karena waktu itu pengen memang gimana kita membahasakan sesuatu yang dekat dengan kita tuh dengan cara sederhana atau dengan cara yang menyenangkan dengan cara cerita pendek. Nah itu kenapa di program di project membaca Singaraja itu cerpen-cerpennya tuh nggak cuma ngomongin tempat, tapi dia kayak ngomongin makanan, ada ngomongin sejarah, ngomongin masyarakat tetangga lain, jalan, waria, bank sampah, random banget ya, ada banyak hal gitu dan itu yang saya senang gitu. Nah ini tuh salah satu kota di Peram dalam Lontang ini tuh salah satu kumpulan esai di Makassar, teman-teman di Makassar untuk merekam kotanya. Jadi apa yang terjadi, seperti apa cerita-ceritanya itu direkam sama mereka. Ini juga soal halaman rumah, ini fokus ke rumah. Jadi kalau ini fokus ke kota, ini fokus ke rumah kayak pekarangan, arsitekturnya, bagaimana laku kita sebagai laku orangnya. Jadi menarik cara mereka dan ini antologi kota Indonesia. Jadi bicara soal beberapa kota di Indonesia, salah satunya Pak Mangde yang di Membaca Denpasar dia salah satu pengajarnya dan juga di Membaca Singaraja dia salah satu pengajarnya. Yang sharing pematerinya. Nah, dia bicara soal kota Denpasar di sini. Satu proyek penting. Dan ini saya senang sekali ada teman saya dari Malaysia. Jadi dia bikin project Literacity namanya. Nah, jauh sebelum saya mengenal yang di Birmingham itu, yang ngumpulin peta-peta itu, saya kenalnya di sini. Saya mengenal dari Literacity ini. Jadi ini tuh upaya dia sebagai warga untuk ngerekam kotanya dari sudut pandang sastra. Jadi dia banyak baca cerita-cerita yang berhubungan dengan kotanya.
Terus dia memetakan beberapa sangat kecil sekali. Nah, ketika saya tahu ini dan saya punya bahan Singaraja dan saya punya bahan Denpasar, saya sempat kirimkan ke Tatkala kemarin, tapi itu kayak belum selesai. Itu satu map, satu peta, titik-titik, ada kayak lebih dari 28 titik yang pernah dibicarakan di dalam ketika membicarakan Denpasar. Ini salah satu proyek penting yang saya rasa menarik untuk dilakukan bersama-sama gitu. Soal sastra dan kota. Dan ini yang tadi sempat dibicarain sama Pak Ole beberapa, cerpennya Bu Sonia ada di sini. Salah satunya ini 25 cerpen dalam 60 tahun. Jadi ini kumpulan cerpen, ada 25 cerpen. Cerpen tertua itu 1950 dari arsip LS Selasih. Jadi ada tahun 50, 54, terus ada 78, ada banyak sampai ke 2000-an. Nah, kemarin tulisan saya yang terbaru tuh Cerpen Denpasar itu tahun 2019, tapi diupload sama Tatkala 2021. Nah, di Tatkala ada satu cerpen bagus sekali, Sinar Bulan di Jalan Tantular judulnya, bisa dibaca teman-teman di Tatkala. Itu tulisannya Jong Santiasa Putra. Satu tulisan bagus soal Denpasar, dia ngomongin soal waria di sana. Dan ada kritik tentang kota, ada kritik tentang Bali, dan disampaikan dengan cara yang sangat menyenangkan, tidak kasar langsung menghajar, tapi dengan cara saya masih ingat itu tuh si Depales nama karakternya. Depales itu nyewa waria, saya lupa nama warianya. Habis itu, nah kalau nyewa waria tuh ada dua, bungkus apa makan sini gitu. Oh iya. maksud kalau di sana dilakukan di sana itu kayak 25.000 kalau nggak salah, 25.000. Nah itu berdasarkan cerpennya ya, bukan saya ke sana. Ini kita berangkat dari teks ya, Jadi di cerpen itu ditanya, warianya nanya mau di sini atau di gedung kosong atau di kos. Terus aku di kos aja gitu. Nah di kos 100.000 kayaknya. Jadi ke kos, dia jalan ke kos. Nah sampai di kosnya tuh keren banget, modern, ada lukisan banyak. Nah terus di lukisannya tuh di kosnya tuh ada kolam renang. Nah ada cowok-cowok mandi di kolam renang, tapi tidak menghiraukan Depales yang naik ke lantai atas ke kamarnya si waria ini. Nah dia merasa di sana, oh dia tuh bukan orang Bali, dan si warianya bilang itu alasan dia senang ngekos di sana karena tidak terlalu mengurus dia sebagai waria apa enggak dan segala macam. Kosnya mewah. Nah di kosnya tuh ada lukisan-lukisan kayak ada sawah-sawah gitu, indah sekali lukisan-lukisannya. Terus dia bilang kayak, itu kan cuman lukisan, kalau sekarang di Bali tuh udah nggak kayak gini sawahnya. Nah itu kan satu kritik, tapi sangat disampaikan dengan cara gitu. Dan kalau kita buat perbandingan dengan salah satu cerpennya Faisal Baras di sini, Sanur Tetap Ramai judulnya. Nah itu bicara soal lesbian, tapi lesbiannya itu dipaksa untuk berhubungan seks, sehingga ada upaya untuk pemaksaan gender lain. Si Joyce namanya, karakter bulenya itu, dia melesbian, tapi si siapa gitu nama karakter cowoknya selalu maksa untuk berciuman. Nah, ketika kita bandingkan cerpen tahun 54 dengan tahun 2019, itu tuh ada perubahan dari bagaimana kita memandang gender. Dan itu lokasinya sama di Denpasar. Nah, itu kan perbedaan itu adalah hasil dari sebenarnya bacaan-bacaan atau informasi-informasi kita terhadap gender lain gitu. Misal kan sekarang kita udah nggak bisa sebut lagi orang yang gay atau homoseksual itu sebagai satu penyakit. Ya kalau dulu memang dianggap pesakitan dan lain sebagainya, tapi sekarang kan enggak. Nah gitu. Sebenarnya cerpen-cerpennya beragam. Kebanyakan bicara soal
kisah cinta, kayak 11 cerpen kayaknya bicara soal cinta, sisanya tuh soal Lea dan lain sebagainya. Tapi masih sangat biasa menurut saya. Bagaimana dia merepresentasikan kota, kecuali cerpennya Ngurah Parsua. Dari 25 cerpen ini, menurut saya satu cerpen itulah yang kayak bisa merepresentasikan tempat atau ikonik tempatnya. Jadi itu judul cerpennya Tugu Kenangan. Tugu Kenangan itu sebenarnya satu tugu untuk jadi memoriam gitu loh. Memoriam kecelakaan pesawat yang ada di Tingu-Tingu. Itu pernah di Bali terjadi kecelakaan pesawat, itu Pan Am 1974. Itu 107 orang meninggal, dan itu adalah kecelakaan pesawat pertama dan terdahsyat di Bali. Nah itu pesawatnya dari Australia, di Tingu-Tingu. Terus setelah kejadian itu beberapa orang dimakamkan di Padang Gala biar keluarga yang mau ziarah tuh lebih dekat ketimbang harus ke Beleleng dan di Padang Gala. Nah, Ngurah Parsua menangkap itu tugu itu sebagai satu site untuk membicarakan menulisnya dengan cara fiksi. Tapi itu kayak benar terjadi. Nah, itu salah satu cerita yang menarik, yang menghadirkan konteks kota, tempat tinggal yang kayak nggak bisa digantikan gitu. Kalau kita yang lain-lain tuh misal ketemuan di Jalan Flamboyan. Nah, kalaupun nggak di Flamboyan, kayak misal ketemuan di Jalan Grogak gitu, ya tetap bisa kan kayak gitu. Nah, yang Tugu Kenangan inilah yang sebenarnya nggak bisa tergantikan. Dan dari workshop saat membaca Singaraja di sini, nah waktu workshop itu Pak De Haryanto mengatakan bahwa cerpen yang kayak gitulah yang kayak susah dibuat, tapi yang sebenarnya paling menarik gitu. Dan untuk menulis cerpen tentang kota tuh kita mesti ngelihat sebenarnya yang kayak apa yang paling unik yang bisa dituliskan gitu. Nah kalau di Singaraja sendiri itu tuh beragam banget. Ada si Dian nulis soal lontar, dia kayak jerawatan ceritanya mukanya, dan lain sebagainya, sangat menarik. Bahkan ada yang nulis Dakocan, terus apa yang waria tuh di sini? Jalan Pramuka. Ya, Jalan Pramuka, bahkan ada Jalan Pramuka meskipun kayak brutal, ada berantem kayak gitu. Taman Klimpit, Jalan Taman Klimpit. Itu Jalan Pramuka tuh untuk kalangan anak SMA dan yang sedang-sedang remaja-remaja bandel itu kenalnya. Kamu termasuk. Ya. Jadi mengistilahkan Jalan Pramuka itu malam, kalau ke malam ya Taman Klimpit gitu. Tapi itu khusus untuk ke Taman Klimpit berarti waktu tuh udah menunjukkan dia malam dan lokasinya di sana gitu. Tapi kalau misalnya Indrajaya ya udah Jalan Pramuka berarti. Iya, Taman Klimpit. Selalu ada aja kalau misal, karena dua contoh Denpasar dan Singaraja, selalu ada aja bagian kayak waria, ngerti nggak? Itu selalu jadi representasi tempat. Nah itu yang sebenarnya yang membuat kadang-kadang saya ngebaca cerpen siapa aja atau karya siapa aja tuh sesuatu yang kayak menyenangkan, kayak wih ada kayak bisa menceritakan hal semacam ini kayak gitu. Itu sih soal soal sastra dan kota gitu. Saya selalu mendukung kalau misal ada upaya-upaya bikin kelompok, klub buku, klub baca, karena itu tuh jadi satu pantikan bagus banget buat kita berpikir kritis gitu lah, ngelihat teks dan juga ngelihat konteks. Itu kira-kira pengantarnya. Terus Oke Bang.